Perkenalkan, nama saya Arif Budi Santoso dengan NIM 2011102431371 dengan prodi S1 Manajemen, kelas G1 pengantar aplikasi komputer. Perkenalkan, nama saya Muhammad Revandi, NIM 2011102431421, prodi S1 Manajemen, kelas G1 pengantar aplikasi komputer. Perkenalkan, nama saya Novita Diastari dengan NIM 2011102431392 dengan prodi S1 Manajemen, kelas G1 aplikasi komputer. Nama Sadina Adelia Putri dengan NIM 2011102431397 dengan prodi S1 Manajemen, kelas G1 aplikasi komputer. Perkenalkan, nama saya Ulfa Harniati dengan NIM 2011102431242. Saya dari prodi S1 Manajemen. Saya dari kelas G1 pengantar aplikasi komputer. Sistem pembajakan. Perkembangan teknologi terjadi bila seseorang menggunakan alat dan akalnya untuk menyelesaikan setiap masalah yang dihadapinya. Sebagai contoh, dapat dikemukakan pendapat pakar teknologi dunia terhadap pengembangan teknologi. Seiring dengan bergantinya tahun, dan pada saat itulah akan mengalami suatu perubahan. Pengertian perubahan sosial menurut John Louis Gillin dan John Philip Gillin adalah perubahan yang terjadi sebagai suatu variasi dari cara hidup yang telah diterima karena adanya perubahan kondisi geografi, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi, maupun adanya difusi atau penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. Mengenal cangkul atau pacul. Bagi petani sendiri, cangkul menjadi alat wajib yang dimiliki dan dikuasai penggunaannya, layaknya pulpen bagi pelajar atau mahasiswa. Ini karena cangkul merupakan peralatan dasar atau pokok yang walau sudah ada berbagai mesin tapi tetap dibutuhkan. Secara definisi, cangkul adalah alat pertanian tradisional yang berfungsi untuk mengolah tanah, di mana dalam pemakaiannya menggunakan kemampuan daya tangan manusia sebagai sumber tenaga dalam memecah, menarik, mengaduk tanah. Peralatan kerja tani yang satu kelompok atau golongan dengan cangkul diantaranya sekop, garuk, landak, dan lainnya. Cangkul ini telah digunakan secara turun-temurun oleh petani. Awalnya cangkul dibuat oleh pandai besi yang sekarang lebih dikenal dengan nama perajin. Pada masyarakat tani tradisional, setiap cangkul biasanya disebut kostum. Petani memesan cangkul langsung ke pandai besi, disesuaikan dengan tinggi badan, kegunaan, dan lainnya. Bajak adalah alat pertanian yang mewakili fungsi utama cangkul sebagai alat pengolahan tanah. Pembedaan cangkul dengan bajak terletak pada cara dan tujuan penggunaannya. Dari kesamaan fungsinya, bajak dapat dikatakan sebagai upgrading cangkul yang digunakan untuk pekerjaan dengan skala besar dan membutuhkan tenaga lebih besar dari satu orang. Tidak diketahui pasti kapan dan di mana manusia pertama kali menemukan atau menggunakan cangkul. Namun, dari pemahaman itu, cangkul dapat dikatakan sebagai cikal bakal dari alat-alat pertanian. Untuk bajak sendiri, bukti sejarah yang terverifikasi secara akademis menunjukkan bajak telah digunakan sejak sekitar tahun 3000 sebelum Masehi di daerah Euphrates dan Nil Rivers di Mesir. Bajak itu merupakan bajak ringan yang terbuat dari kayu. Selanjutnya bajak berkembang menjadi berbagai model sesuai dengan kebutuhan pengolahan tanah dengan berbagai fungsi spesifik seperti garu dan lainnya. Jadi, selain memakan waktu yang lama dan membutuhkan tenaga kerja yang banyak, biaya yang dikeluarkan oleh pengolahan juga banyak.
sedangkan hasil panen yang diperoleh belum tentu lebih banyak dari biaya yang dikeluarkan. Dengan traktor, pekerjaan membajak sawah yang dulunya harus dilakukan berhari-hari bisa dipersingkat waktunya. Berkat traktor, membajak lahan bisa dilakukan dengan berbagai cara, zigzag, lurus, horizontal, lalu mendadak bisa vertikal, bahkan bisa membuat gambar-gambar melingkar di lahan yang dibajak karena geraknya yang fleksibel. Traktor adalah alat pertanian yang paling sering digunakan untuk melakukan pengolahan tanah. Bagi pertanian Indonesia, mesin traktor ini memiliki ukuran kecil dan besar. Traktor memiliki dua jenis, yaitu traktor dengan roda rantai yang bisa digunakan pada kondisi tanah berlumpur dan traktor dengan roda dua yang biasa digunakan pada kondisi tanah kering. Alat tradisional yang berupa garu dan luku mulai ditinggalkan dan digantikan oleh traktor. Alat ini menggantikan fungsi garu dan luku untuk melakukan aktivitas inggir. Inggir meluku, neras, meluku nugel, garu, ngeraci, dan garu dadeko. Inggir-inggir adalah kegiatan mencangkuli tanah sebagai persiapan untuk memperbaiki pematang yang membatas bagian sawah yang satu dengan yang lain. Meluku neras merupakan kegiatan membalik tanah yang dilakukan dengan arah yang sejajar dan berbolak-balik. Meluku nogel merupakan kegiatan yang sama dengan meluku neras tetapi dengan memotong arah. Jika meluku neras dilakukan dengan arah dari utara ke selatan dan sebaliknya, meluku nogel harus dari arah barat ke timur dan sebaliknya. Meratakan tanah dinamakan garu. Alat yang digunakan adalah garu atau bajak dengan alat perata tanah yang terbuat dari kayu yang bentuknya menyerupai sikat yang memanjang, yang ditarik oleh dua ekor sapi atau kerbau. Traktor mengubah secara dramatis wajah dunia pertanian. Banyak hal yang bisa dihemat seperti waktu, tenaga, hingga dana. Dan begitu banyak hal yang bisa didapat seperti laba meningkat karena efisiensi dan efektivitas pekerjaan banyak hal di ladang, sawah, dan peternakan. Sejak traktor menjadi lebih ringkas dan ringan yang mulai muncul di era 1920-an, traktor bahkan bisa juga jadi alat transportasi. Traktor bisa digunakan membawa beberapa orang dari ladang ke rumah, bahkan bisa juga mengangkut hasil pertanian dalam jumlah tertentu. Dari segi tenaga kerja yang dibutuhkan lebih sedikit dibandingkan dengan dulu yang lebih banyak membutuhkan tenaga manusia, sehingga petani pemilik yang memiliki lahan yang luas tidak mampu untuk mengelola lahannya sendiri. Kelebihan traktor yaitu jauh lebih mobile, lebih lincah, jauh lebih fleksibel, dan jarang turun mesin. Perkembangan bajak di era pertanian 4.0. Di era pertanian ini, bajak dikembangkan sebagai alat pertanian yang presisi dalam pengerjaannya dan dapat dikendalikan secara otomatis dengan menggunakan sistem komputer yang terintegrasi dengan teknologi digital lainnya, menjadi satu kesatuan membentuk ekosistem yang dikenal dengan nama pertanian pintar atau smart farming. Pengembangan bajak sebagai perangkat pengolahan tanah ke depan mungkin akan ada bajak listrik, bajak yang menggunakan tenaga listrik sebagai daya penggeraknya atau lainnya. Kesimpulannya adalah beberapa alat pertanian tradisional yang masih dipergunakan hingga saat ini yaitu pacul atau cangkul dan kerbau. Alat pertanian tradisional lainnya sudah mengalami transformasi menjadi alat pertanian modern yang lebih praktis dan efisien. Uraian di atas menunjukkan bahwa modernisasi membawa kemajuan pada cara pengolahan sawah dan hasilnya, dari yang rumit menjadi yang mudah, dari yang kompleks menjadi yang sederhana. Salah satu akibat yang ditimbulkan dari modernisasi di bagian pertanian ialah semakin terkikisnya penggunaan alat pertanian tradisional oleh petani yang cenderung beralih pada alat pertanian modern.
Alat pertanian tradisional perlu untuk dilestarikan karena mengandung nilai-nilai yang berakar pada budaya bangsa. Bentuk pelestariannya yakni dengan perlindungan, baik hukum melalui peraturan maupun kebijakan terkait pelestarian warisan budaya. Pelestarian warisan budaya bangsa juga dapat dilakukan melalui pendidikan, yakni dengan menyisipkan pengetahuan tersebut dalam pembelajaran siswa di sekolah. Hal ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya melestarikan budaya sebagai jati diri bangsa.